Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk hari ini kita akan mempelajari tentang materi perubahan sosial seperti yang ada di depan kalian. Seperti itu. Sebelumnya, apa kabar kalian semua? Kabarnya gimana? Baik. Apakah hari ini ada yang tidak hadir? Ada. Oke, sudah ada di absensi ya? Oke. Baik, kita mulai materinya tentang perubahan sosial seperti itu. Sebelum kakak melanjutkan tentang materi perubahan sosial, mungkin ada yang sudah mempelajari tentang perubahan sosial sebelumnya? Belum. Mungkin ada yang sudah paham tentang, ada gambaran sekiranya tentang perubahan sosial? Ada. Ada nggak? Perubahan sosial, menurut kalian perubahan sosial itu apa sih? Ada dua kata. Jadi dalam materi kita di semester ini, salah satunya mempelajari tentang perubahan sosial seperti itu. Ada dua kata, ada perubahan dan ada sosial. Silakan, mungkin ada yang tahu pengertiannya tentang perubahan sosial itu apa? Ya, silakan. Kalau misalkan ada di depan nggak apa-apa, angkat tangannya di dia, silakan. Oke, yang lain ada? Semuanya sudah, mungkin sekarang laki-lakinya. Laki-laki jangan mau kalah dong sama perempuan, harus ada yang mewakili juga. Tapi jawabannya jangan sama ya. Oke, jawabannya jangan sama, harus beda jawabannya. Baik, gimana ada penjelasannya dari laki-laki gimana? Perwakilan satu orang aja. Karena Tadi yang perempuan sudah diwakili satu orang. seperti rambut. Gimana? Karena seperti rambut. Oke, itu tentang gambaran tentang perubahan sosial ya, seperti itu. Baik, untuk pengertiannya kakak bantu jelaskan. Perubahan sosial, kalian cukup dengarkan saja ya tentang perubahan sosial. Perubahan sosial adalah perubahan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat, meliputi perubahan nilai, norma, pola perilaku, hubungan sosial, ya, hingga lembaga kemasyarakatan seperti itu. Jadi terjadinya pola perubahan, ada perubahan gitu dalam kehidupan masyarakat seperti itu. Lalu perubahan ini terjadi karena masyarakat selalu berkembang dan menyesuaikan diri dengan kondisi zaman. Oke, menurut kalian selama kalian apa ya? Sekarang di kelas 9 ya, berarti kurang lebih umur kalian berapa tahun? 12, 13 tahun ada? 14. 15 tahun? 14. 14 tahun. Oke, menurut kalian dalam kehidupan kalian merasakan nggak adanya perubahan sosial? Boleh kasih kakak contoh satu aja, perubahan sosial itu seperti apa sih yang kalian rasakan? Perubahan norma sosialnya, contohnya dikasih contoh. Ya. Ini tabu banget. Tabu banget. Enggak tabu. Oke, kalian dengar nggak tadi contoh dari teman kalian? Enggak. Oke, mungkin bisa lebih keras lagi memberikan contohnya. Jadi yang lain boleh dengarkan ya. Yang lain boleh dengarkan, boleh disimak. Karena kalau dulu pacaran itu sangat tidak terlalu enak lah kalau dibicarakan. Ya. Tapi sekarang itu sudah bebas untuk dibicarakan. Oke, kakak paham. Menurut kalian contoh yang diberikan oleh teman kalian di mana? Sudah betul belum dalam perubahan sosial? Betul nggak? Betul. Kenapa betul? Karena adanya perubahan dalam stigma masyarakat. Karena adanya perubahan dalam stigma masyarakat. Menurut kalian betul nggak?
Betul ya. Betul. Karena gini, dari contoh teman kalian itu menjelaskan bahwa pada zaman dulu itu pacaran itu tabu seperti itu. Masih apa ya? Masih tidak wajar, masih malu-malu ya buat untuk terang-terangan seperti itu. Kalau sekarang tuh sudah menjadi apa ya? Hal yang wajar, bahkan tadi ya seperti yang dicontohkan oleh teman kalian juga, apa namanya, masyarakat itu sekarang menganggapnya biasa saja seperti itu. Oke, kurang lebihnya gambaran tentang perubahan sosial seperti itu yang kalian rasakan ya. Kalian ini nggak relate nggak? Maksudnya memang merasakan seperti itu nggak? Merasakan ya? Oke. Baik, sekarang kita lanjutkan. Ini ada pengertian menurut para ahli seperti itu, menurut para ahli ya, tentang perubahan sosial. Yang pertama tentang Sherlock Sumarjan. Oke, perubahan sosial adalah perubahan pada lembaga-lembaga kemasyarakatan yang mempengaruhi sistem sosial, termasuk nilai, sikap, dan pola perilaku masyarakat seperti itu. Lalu ada Kingsley Davis. Menurut Kingsley Davis, perubahan sosial adalah perubahan yang terjadi pada struktur dan fungsi masyarakat seperti itu. Jadi adanya pergeseran atau struktur seperti itu dalam sebuah masyarakat. Oke, ini ada contohnya juga nih seperti ini. Yang pertama, dahulu masyarakat mengirim surat melalui pos ya. Sekarang menggunakan aplikasi pesan instan atau lewat apa yang kalian sering gunakan apa sekarang? WhatsApp. WhatsApp. Ya, selain WhatsApp apa lagi? Instagram. Oke, lebih ke sosial media itu ya. Masih ada nggak yang masih menggunakan SMS mungkin? SMS nggak ada ya? Messenger. Ini udah menggunakan sosial media semua ya. Nah seperti itu. Jadi contoh kecil dari perubahan sosial yang sekarang terjadi seperti itu. Lalu ada yang kedua, tadi kan tentang pengertiannya ya. Tentang pengertian bisa dipahami kan? Ya, karena sudah merasakan dalam kehidupan sehari-hari seperti itu. Lalu yang kedua ada ciri-ciri perubahan sosial. Oke, kakak bantu jelaskan. Yang pertama, terjadi di setiap masyarakat. Tidak ada masyarakat yang tidak mengalami perubahan. Perubahan hanya berbeda pada kecepatan dan bentuknya, seperti itu. Di sini juga ada contohnya. Masyarakat desa mulai menggunakan internet untuk menjual hasil pertanian. Ada nggak orang tuanya yang petani? Tidak. Mungkin ada orang tuanya yang petani, boleh angkat tangan? Orang tuanya petani. Gimana? Menurut kamu orang tua udah mulai ini nggak? Menjual hasil pertaniannya mungkin lewat internet seperti itu? Nggak ada. Oke, berarti cuman sekarang sudah karena sudah berkembangnya zaman, jadi banyak sekali para petani seperti itu untuk bisa menjual hasil bertaninya menggunakan internet seperti itu ya. Bisa dipahami? Siap, bisa. Bisa ya. Jadi memang internet ini harus dimanfaatkan oleh semua kalangan, oleh semua profesi buat supaya lebih menjangkau lebih luas seperti itu. Menjangkau lebih tidak hanya di sekitar rumah saja. Jadi bisa lebih luas, bisa itu cakupannya bisa tingkat kota atau bahkan bisa antar negara seperti itu. Bisa dipahami ya? Bisa. Oke. Itu yang pertama tadi terjadi di setiap masyarakat. Lalu yang kedua berlangsung terus-menerus. Yang ketiga saling memengaruhi ya. Contohnya perkembangan internet nih, perubahan sosial tentang dari perkembangan internetnya. Yang pertama pendidikan belajar daring. Kalian pernah nggak merasakan belajar daring? Mana? Belajar online ya. Belajar daring itu belajar online. Kapan? Waktu kapan? Covid. Waktu SD waktu Covid ya. Itu pembelajaran dilakukan secara online ya. Gitu. Nah ini bukti bahwa perubahan sosial itu terjadi atau dirasakan oleh setiap masyarakat, terutama kalian para pelajar seperti itu. Lalu yang kedua, ekonomi. Nah ini nih ekonomi nih, siapa nih yang sering belajar online? Sering belajar online siapa? Ada nggak? Sekarang belanjanya itu nggak ke pasar kan?
Belajarnya di mana? Online ya, ada di Shopee ya, ada di ya bacalah Tokopedia dan lain-lain seperti itu. Oke, lalu yang terakhir ada memiliki dampak positif dan negatif. Untuk selanjutnya kakak jelaskan tentang garis besarnya saja. Ada faktor penyebab perubahan sosial, lalu ada tentang faktor eksternal ya, lalu ada bentuk perubahan sosial seperti itu dan lain-lain. Oke, kiranya untuk materi kakak cukupkan sekian. Nanti kalian bisa mempelajari di rumah seperti itu, bisa mencari contoh-contoh yang mungkin relevan, yang mungkin berkaitan dengan kehidupan kalian sehari-hari seperti itu. Bisa dipahami ya? Bisa. Oke, ada yang ditanyakan? Pit? Silakan. Ada yang perlu dipahami? Oke, kalau nggak ada kakak cukupkan materinya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.